Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Idris Rewa di Edukasi Literasi Channel. Pada kesempatan kali ini kami mau bicara terkait pemanfaatan pekarangan rumah untung sampai jutaan bahkan sampai ratusan. Silahkan simak videonya, semoga bermanfaat. Akhir-akhir ini kita ramai melihat pemanfaatan pekarangan rumah dengan tanaman hias. Tujuannya adalah untuk keindahan, teman-teman. Tapi ada sesuatu hal yang terabaikan kaitan dengan pangan dan kebutuhan konsumsi, khususnya di rumahan. Kenapa ini terabaikan? Ya, mungkin karena sedang tren tanaman hias yang dibudidayakan di pekarangan rumah yang didesain sedemikian rupa sehingga menjadi menarik. Tapi saya ingin mengajak kita untuk berpikir kembali. Jadi kalau kita menengok sejarah, ternyata sejak dulu pemanfaatan pekarangan rumah itu sudah dilaksanakan, namun karena pengaruh tren dan lain sebagainya sehingga ya, ada corak-corak tersendiri di setiap zamannya. Jadi teman-teman, saya tertarik bahas pemanfaatan pekarangan rumah karena saya ketemu kembali dengan buku ini, buku yang berjudul Urban Farming, Bertani Kreatif, Sayur Hias dan Buah. Jadi apa itu urban farming? Urban farming itu ya itu tadi sederhananya adalah pemanfaatan pekarangan rumah. Sekarang yang lagi tren itu pemanfaatan pekarangan rumah untuk tanaman hias. Sementara di buku ini, buku yang saya dapatkan di Jawa pada saat itu pemanfaatan pekarangan rumah untuk kebutuhan konsumsi atau pangan rumahan. Ini kaitan dengan pemanfaatan pekarangan rumah, yaitu sayuran dan hias. Dan jadi teman-teman, latar belakang buku ini itu bicara terkait permasalahan hari ini. Permasalahan yaitu menyempitnya lahan pertanian berskala besar untuk menyuplai kebutuhan pangan yang ada di dunia. Nah, permasalahannya itu disebabkan karena satu, pertumbuhan populasi penduduk dunia, dan dua, yaitu konversi lahan oleh industri-industri dan bangunan-bangunan yang besar sehingga banyak sekali lahan-lahan petani yang kemudian diambil alih oleh bangunan-bangunan. Selain itu teman-teman, di belahan dunia di abad 19, urban farming digalakkan sebagai salah satu upaya untuk menghadapi krisis pangan yang terjadi pada saat itu. Semisal di Jerman yang menciptakan taman bernama Victory Garden. Itu adalah salah satu upayanya untuk menghadapi krisis pangan pada saat itu. Nah, begitupun dengan Presiden Amerika Serikat pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II pada saat itu. Presiden Amerika Serikat itu berinisiatif melihat terjadinya krisis pangan dan kelaparan pada saat perang. Itu memerintahkan warganya untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk budidaya tanaman konsumsi atau kebutuhan pangan. Woodrow Wilson pada saat itu melihat
bahwa salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat warganya itu adalah dengan pemanfaatan pekarangan rumah. Kenapa itu dilakukan? Karena pada saat itu akses ke lahan itu tidak aman, sehingga ini didorong, diperintahkan ke warganya. Alhasil, di Amerika Serikat pada masa Perang Dunia I, Dunia II itu 5,5 juta warganya itu serentak melaksanakan ini dan menghasilkan 90 ton, 90 juta ton itu buah dan sayuran dalam satu tahun, yang pada akhirnya itu menyumbang 40% kebutuhan pangan warga Amerika Serikat pada saat itu. Ini menandakan bahwa urban farming itu adalah salah satu cara yang lebih positif, yang lebih bermanfaat ketika dilaksanakan, ketika direalisasikan, khususnya di masyarakat di pedesaan. Terlebih lagi di perkotaan, teman-teman. Nah, kenapa kami mencoba mengedukasi melalui daripada berurban farming? Karena kaitan dengan perekonomian itu secara tidak langsung itu sangat mempengaruhi kebutuhan sehari-hari. Semisal dalam satu keluarga itu terdiri dari 3 orang, misal, kemudian dalam sehari itu 3 kali makan, minimal mereka mengonsumsi dalam satu kali makan itu 3.000 rupiah. Artinya dalam sehari itu 9.000 rupiah. Kemudian 10 hari ya jelas teman-teman itu 90.000. Kemudian sebulan itu berkisar 270.000. Kemudian setahun atau 12 bulan itu ya sekitar 2.700.000 lebih, atau bahkan sampai 3 jutaan, teman-teman. Jadi berurban farming itu bukan berarti saya menyampaikan bagaimana kita mengabaikan lahan yang memang sudah ada, tapi setidaknya ketersediaan kebutuhan konsumsi sehari-hari yang ada di pekarangan rumah, saya kira ini akan lebih mempermudah kehidupan kita dalam keseharian, karena kita sama-sama memahami bahwa setiap harinya hampir kita mengonsumsi pangan yang kita butuhkan sebagai asupan nutrisi buat kita. Nah, di sini ya mudah-mudahan dengan cara ini kita bisa lebih mengurangi pengeluaran dalam keseharian dengan cara berurban farming, yakni pemanfaatan pekarangan rumah dengan tanaman, sayuran atau buah-buahan yang bisa dikonsumsi setiap hari. Saya kira itu. Dan andai teman-teman di desa kita serentak untuk memanfaatkan pekarangan rumah. Semisal dalam satu desa itu terdiri dari 300 kakak, maka ketika per kakak ini dalam satu tahunnya itu menghemat 2.700.000 sampai 3 jutaan, maka serentaknya ini ketika 300 kakak dalam satu desa itu kemudian menghemat, per kakaknya itu menghemat 3 juta, maka desa tersebut itu menghemat kisaran 900 juta per tahunnya. Ini salah satu sangat luar biasa, teman-teman. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih banyak. Salam dari kami, Edukasi Literasi Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.